Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GTK Update. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemutakhiran Sarpras Dapodik 2024. Namun sebelum itu saya mohon bantuan like dan subscribe-nya untuk mendukung agar channel ini dapat terus berkembang. Langsung saja kita ke pemutakhiran Sarpras Dapodik 2024. Jadi sesuai dengan edaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 26 Januari 2024, itu ada informasi terkait pemutakhiran data Sarpras di Dapodik. Tujuan dari pemutakhiran ini adalah untuk pengajuan dak fisik bidang pendidikan tahun 2025 nanti. Dan seperti biasa untuk deadline atau batas waktu pemutakhiran itu pada tanggal 31 Maret 2024. Jadi Bapak Ibu masih memiliki waktu kurang lebih 1,5 bulan untuk melakukan pemutakhiran data Sarpras di Dapodik. Lalu, hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum pemutakhiran Sarpras Dapodik? Yang pertama adalah buku panduan pemutakhiran Dapodik. Buku ini berguna untuk memahami alur pengisian sarana dan prasarana di Dapodik, baik tanah, ruang, alat, angkutan, dan buku. Contoh buku panduan pemutakhiran Dapodik adalah seperti ini. Panduan pengisian data sarana dan prasarana versi 2024C. Buku panduan ini sudah lengkap karena meliputi dari perekaman data tanah, perekaman data bangunan, perekaman data ruang, hingga nanti pengisian di Dapodik caranya seperti apa. Setelah ini nanti Bapak Ibu dapat mempelajarinya karena buku panduan ataupun form yang akan saya tampilkan di sini akan saya cantumkan pada link deskripsi. Kemudian, hal kedua yang perlu dipersiapkan adalah buku panduan penilaian tingkat kerusakan bangunan. Buku panduan ini berguna untuk menentukan nilai kerusakan bangunan. Apakah bangunan tersebut termasuk rusak ringan, sedang, atau berat? Untuk buku panduan penilaian tingkat kerusakan bangunan, contohnya seperti ini. Penilaian tingkat kerusakan bangunan sekolah dan madrasah. Jadi, untuk sekolah yang ada di satu Indonesia ini, penilaian tingkat kerusakannya ada pedomannya, agar nantinya kriteria kerusakan itu sama di seluruh Indonesia. Yang paling penting dari penilaian tingkat kerusakan di sini adalah penilaian tingkat kerusakan itu adalah per bangunan, bukan per ruangan atau per sekolah. Kemudian, yang dikategorikan rusak ringan itu adalah di bawah 30%, rusak sedang antara 30-45%, dan rusak berat lebih dari 45%. Apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan, sekolah bisa bekerja sama dengan tenaga ahli di bidangnya untuk menentukan kriteria kerusakannya. Jadi di sini sudah ada penjelasan terkait bagian dari bangunan itu bagaimana jika termasuk rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan seterusnya. Lebih mudah lagi kalau buku pedoman ini dicetak atau di-print sambil melakukan pengecekan bangunan. Selanjutnya yang perlu dipersiapkan yang ketiga adalah site plan. Site plan merupakan gambar dua dimensi yang berisikan denah atau peta pembagian bangunan atau kafling sekolah. Jadi site plan itu intinya adalah gambaran denah sekolah kita. Ini sangat penting untuk mempermudah pengisian di Dapodik. Contoh dari site plan adalah seperti ini. Nah, ini adalah site plan sekolah saya. Contohnya misal ini.
Di sini ada ruang kelas 8B, 8C, dan 8D. Yang dimaksud satu bangunan itu adalah memiliki pondasi yang sama. Jadi kelas 8B, C, D itu masuk dalam satu bangunan dan disebut sebagai bangunan 7. Dan seterusnya. Jadi penilaian kerusakannya per bangunan nanti. Kemudian yang perlu dipersiapkan selanjutnya adalah form rincian bangunan. Form rincian bangunan ini untuk mempermudah penginputan bagian-bagian dalam bangunan. Jadi kita masuk ke dapodik. Kemudian kita di sini akan menemukan tanah. Jadi kalau kita mau mengerjakan sarpras, kita klik dulu tanahnya. Jadi yang namanya tanah ini terkadang sekolah tidak hanya memiliki satu sertifikat. Kalau ada 2 sertifikat, silahkan Bapak Ibu bisa melakukan tambah. Kemudian diisi datanya, kemudian simpan. Jadi tanah ini tidak harus satu sertifikat. Boleh 2 sertifikat juga atau 3 sertifikat. Kemudian di sini ada bangunan. Fungsi dari form bangunan. Jadi form bangunan saya contohnya seperti ini. Contoh form bangunan saya seperti ini. Bangunan atau gedung, nomor sertifikatnya berapa, panjang, lebar, luas, kepemilikan, dan seterusnya ini. Nah, sebelum saya mengisi, ini biasanya saya sudah punya datanya, saya lengkapi. Ini untuk mempermudah pengisian di dapodik. Kalau kita klik bangunan, nah, atau kita tambah bangunan, di pada menu ubah ini kita diminta untuk menginputkan hal-hal seperti yang sudah saya contohkan dalam form tadi. Kita isikan seperti biasa, kemudian klik simpan. Apabila Bapak Ibu ingin menambah bangunan, bisa langsung klik tambah, kemudian diisi secara lengkap, klik simpan. Namun, apabila Bapak Ibu ingin menghapus bangunan, karena misalkan ada revisi atau perbaruan bangunan, silahkan Bapak Ibu klik hapus pembukuan bangunan, kemudian alasan untuk hapus buku karena bencana, dibongkar, dipindah tangankan, disita atau koreksi data. Misalkan koreksi data, kemudian jangan lupa tanggal hapus bukunya berapa. Kalau ingin dihapus, klik simpan. Selanjutnya yang dibutuhkan yang keempat adalah form rincian ruang. Form rincian ruang ini untuk mempermudah penginputan detail ruangan. Jadi, contoh formnya seperti ini. Nah, jenis prasarana misalkan ruang teori atau kelas. Masuk ke dalam bangunan berapa, misal bangunan 1. Kode ruangnya R01, ruang 1. Nama ruang kelas 7A, lantai ke-1 hingga seterusnya. Nah, form di sini juga sama seperti yang ada di dapodik. Kalau kita masuk ruang, nah, kemudian kita klik ruang teori atau kelas, maka akan muncul data seperti yang ada di form tadi. Nah, salah satu pentingnya site plan adalah di sini. Kita nanti akan mudah untuk input, oh bangunan 1 ini terdiri dari ruang apa, kemudian bangunan 7 terdiri dari ruang apa, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, yang perlu disiapkan adalah form rincian alat dan angkutan untuk mempermudah pengisian alat atau angkutan yang berada dalam ruangan. Contoh formnya seperti ini. Misal ruang kelas 7A.
Jenis sarana yang ada di dalam kelas tersebut adalah meja guru, meja siswa, kursi siswa, dan seterusnya. Kepemilikan adalah milik sendiri. Nah, jumlahnya di kelas ada berapa, jumlah yang layak atau baik berapa, dan jumlah rusak berapa. Ini juga sesuai dengan yang ada di Dapodik. Kalau kita klik alat dan angkutan dan buku, nah di sini kita bisa memilih contoh ruang. Di sini saya ngambil kelas 7A. Nah, di sini memiliki barang-barang seperti ini. Jadi yang namanya mengisi sarana prasarana itu butuh ketelitian dan kecermatan karena ada banyak hal yang perlu diinputkan. Jadi untuk mempermudah itu makanya saya membuat form-form sebelum melakukan pemutakhiran di Dapodik. Dan yang terakhir adalah yang dibutuhkan form kerusakan bangunan. Ini untuk menginputkan kerusakan dari segi struktur, arsitektur, dan utilitas. Penilaian ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau sudah formulir penilaian kerusakan bangunan, ini biasanya dilakukan setelah input kita di Dapodik. Jadi misal kita menginputkan di Dapodik, nah dinas itu akan mengetahui sekolah kita memiliki berapa yang termasuk rusak ringan, berat, ataupun sedang. Kemudian nanti akan ada observasi biasanya. Nah, ketika melakukan observasi itu ada kunjungan juga dari Dinas PUPR yang melakukan penilaian. Dan penilaian inilah yang nantinya akan diupload di SP Datadik atau di manajemen sekolah. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan hasil dari pemutakhiran Dapodik kita sudah mengetahui bangunan mana yang termasuk rusak ringan, berat, dan seterusnya. Langkah kita adalah kita masuk ke manajemen Dapodik. Kemudian kita login menggunakan email operator. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian Sarpras. Nah, kemudian kita masukkan pada bagian bangunan. Nah, di sini ada kondisi. Ya, misalkan bangunan satu kantor, kerusakannya berapa persen. Nah, itu silahkan dimasukkan di sini, kemudian klik simpan kondisi. Nah, setelah itu silahkan diselesaikan hingga selanjutnya, hingga sampai habis. Nah, kalau sudah selesai semua, jangan lupa disinkronisasi. Karena nanti setelah sinkronisasi, inputan kita penilaian kerusakan di sini akan masuk di Dapodik. Nah, jadi jika di sini masih 0000 itu maka belum ada inputan di manajemen Dapodik. Jadi alurnya silahkan input di manajemen Dapodik baru sinkronisasi. Nanti data yang kita inputkan akan masuk ke dalam sini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.